Halo semuanya, di video ini kita akan sama-sama mengerjakan dan membahas latihan soal luas permukaan dan volume dari gabungan beberapa bangun ruang level 1. Yuk kita simak bersama. Nah, ini adalah soal yang pertama. Berapakah volume dan luas permukaan dari gabungan bangun ruang di samping ini? Seperti yang adik-adik bisa lihat, di sini ada gabungan dari bangun ruang kubus dan juga balok. Nah, adik-adik juga perlu perhatikan untuk menghitung luas permukaan itu hanyalah yang bagian permukaannya saja. Jadi yang tidak tampak di permukaan itu tidak perlu dihitung sebagai luas permukaan. Nah, mungkin kalau adik-adik masih bingung dengan apa yang Miss Tiffany maksud, itu nggak apa-apa. Sekarang adik-adik coba kerjakan soal ini sendiri terlebih dulu. Nanti akan Miss Tiffany jelaskan di bagian pembahasan. Itu ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan? Jika sudah, boleh ditonton lanjut videonya, tapi jika belum, boleh di-pause dulu ya. Karena sebentar lagi akan Miss Tiffany bahas dan beritahu jawabannya. Oke, nah sekarang kita akan bahas volumenya. Dari volume dulu ya. Volumenya di sini ada dua, yaitu volume yang atas, tuh volume 1, bangun ruang kubus, dan volume 2-nya adalah bangun ruang balok. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Volume 1 bentuknya kubus, maka rumusnya sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mengganti rumus ini sesuai dengan angka yang sudah kita ketahui, gitu ya. Nah, V1-nya kan belum diketahui, sehingga kita akan tulis seperti biasa V1. Sekarang R-nya kan sudah diketahui, ini rusuknya, yaitu 34 cm. Kita tulis 34 cm dikali R-nya lagi, 34 cm lagi, dikali R-nya lagi, yaitu 34 cm lagi. Itu ya. Ditemukan hasilnya sama dengan 39.304 cm kubik. Nih volume satunya. Sekarang kita akan mencari volume 2, yaitu balok. Nih ya. Volume balok itu rumusnya adalah P panjang dikali L lebar dikali T tinggi. Kita sekarang lihat dulu panjangnya. Ini panjangnya yang ada di bawah sini ya. Tuh, sudah diketahui kan 56 cm. Berarti ini karena V-nya belum diketahui, kita akan tulis lagi V2 sama dengan P-nya kita masukkan 56 cm dikali lebar. Lebarnya itu yang ini adik-adik. Meskipun di sini tidak diketahui angkanya, tetapi di sini ada simbol sama panjang. Nih lebarnya kan sama panjang semua. Ternyata lebarnya ini sama panjang dengan ini. Ini apa ini? Ini adalah rusuknya kubus, yaitu berapa itu? Ini 34 cm. Sehingga ternyata lebarnya dari balok ini sama panjang dengan rusuknya kubus. Jadi lebarnya itu sama dengan 34 cm. Gitu. Nah, sekarang dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu adalah jarak dari tutup sampai alas, tuh kan? Yaitu yang ini nih. Tuh, tingginya adalah 41 cm. Sekarang kita kalikan semua. Hasilnya ditemukan sama dengan 78.064 cm kubik. Nih volume 2-nya. Nah, karena kita diminta untuk mencari volume gabungan dari dua bangun ruang ini, maka volume 1, volume 2-nya akan digabung atau dijumlahkan, gitu ya. Volume gap, nih singkat volume gap atau volume gabungan.
Nah, di sini volume gabungannya sama dengan V1-nya kita masukkan 39.304 cm kubik ditambah dengan volume 2-nya yaitu 78.064 cm kubik. Nah, di sini kita jumlahkan mereka, ditemukan hasilnya sama dengan 117.368 cm kubik. Nih, untuk jawaban volume dari gabungan bangun ruang kubus dan balok ini. Tuh ya. Ini adik-adik boleh catat, boleh capture, atau boleh tonton ulang kalau misalkan dibutuhkan. Dan sekarang Miss Tiffany akan hapus dulu ya, karena sekarang kita akan mencari luas permukaannya. Oke, setelah Miss Tiffany hapus. Nah, sekarang luas permukaannya juga sama tuh adik-adik. Luas permukaannya ada dua, yaitu luas permukaan yang atas, yaitu bangun ruang kubus gitu ya. Dan luas permukaan yang bawah, yaitu bangun ruang balok. Nah, luas permukaan satu ini itu kita harus perhatikan ya adik-adik. Ini seperti yang Miss Tiffany tadi sudah sampaikan sebelum adik-adik mengerjakan gitu ya. Yang dihitung sebagai luas permukaan itu adalah bagian yang tampak di permukaan. Jadi yang tidak tampak di permukaan itu tidak dihitung. Nah, inilah yang Miss Tiffany maksud. Seperti contohnya dari kubus ini. Kubus ini yang tampak di permukaan itu adalah cuman sisi kiri, sisi atas, sisi belakang, sisi depan, dan sisi kanannya. Sedangkan sisi bawahnya ini tidak tampak karena dia nempel atau ini ya, nempel dengan bangun ruang yang lain, yaitu balok bawahnya. Jadi dia ini tidak tampak di permukaan karena dia ini bertempelan dengan bangun ruang yang lain. Sehingga bisa disimpulkan kalau luas permukaan yang dihitung itu adalah bagian luarnya saja yang tampak di permukaan. Sedangkan yang tidak tampak di permukaan itu adalah bagian sisi yang bertempelan dengan bangun ruang lainnya. Gitu. Oke, sudah pasti sisi yang bertempelan dengan bangun ruang lainnya ini pasti tidak mungkin muncul di permukaan. Jadi ini tidak boleh dihitung di LP, tidak boleh dihitung di luas permukaan. Gitu jelas ya? Oke, Miss Tiffany ulang sekali lagi terakhir ya. Bagian sisi yang nempel dengan sisi bangun ruang lain, dua sisi ini nempel gitu ya, sisi bangun ruang yang satu nempel dengan sisi bangun ruang yang satunya, itu tidak tampak di permukaan sehingga dia tidak boleh dihitung sebagai luas permukaan. Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan adik-adik belum terbiasa, itu it's okay, karena ini juga baru latihan soal pertama gitu ya. Nanti lama-lama adik-adik akan terbiasa dan mulai bisa membayangkan nih, oh jadi seperti ini gitu ya yang dimaksud sama Miss ya. Oke, nah kita akan hitung dulu. Seperti yang tadi Miss Tiffany sudah bilang, yang tampak di permukaan hanyalah sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Oke, berarti ada berapa? 5 sisi saja yang tampak di permukaan yang akan dihitung sebagai luas permukaan. Oke, hanya ada 5 sisi dikalikan dengan luas gitu ya, rumus luas dari masing-masing sisinya, yaitu S kali S ataupun R kali R juga boleh nih, bebas nih. Pokoknya yang Miss maksud ini ya, ininya nih, ini sama ininya nih, tuh. Mau adik-adik tulis 5 kali sisi boleh, atau 5 kali rusuk juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan 5. Oh ya, ini LP1 nya belum diketahui, jadi kita tetap tulis LP1. Ini 5 kali sisi atau rusuknya udah diketahui ya, 34 kali 34 cm juga. Tuh. Nah, sekarang tinggal dihitung saja. 34 kali 34 kali 5.
Hasilnya sama dengan 5.780 cm persegi. Gini. Oke, nah jadi dari bangun ruang yang pertama, kubus kita sudah hitung luas permukaannya yang tampak di permukaannya saja, sedangkan yang sisi ke-6 yang di bagian bawah yang nempel dengan sisi yang lain ini kita tidak hitung ya, karena dia tidak tampak di permukaan, jadi dia tidak termasuk sebagai luas permukaan. Tuh. Oke, sekarang kita akan hitung LP yang kedua. Bentuknya adalah balok. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, nih LP2. Oh ya, by the way, untuk yang LP2 ini intinya kan yang dihitung yang tampak di permukaan itu kan ada yang sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, sisi belakang, sisi depan, dan juga sisi atas. Tapi sisi atasnya itu tidak sepenuhnya dihitung ya. Oke, sisi atas yang bagian kiri kecil ini dihitung, yang bagian kanan ini juga dihitung. Tapi yang bertempelan atau ditutupi dengan sisinya kubus yang ini itu tidak dihitung adik-adik. Nih ya, ini coba Miss Tiffany silang pakai bolpen merah aja. Nih, ini tidak dihitung. Jadi caranya kita hitung dulu luas permukaannya dari semua sisi dari balok ini, nanti akan kita kurangi dengan bagian yang ini. Kita kurangi dengan bagian yang tidak tampak di permukaan yang ketutupan ini, nanti kita kurangin sama ini gitu ya. Sekarang kita cari dulu luas permukaan 2 dari balok, yaitu rumusnya adalah 2 kali LT ditambah 2 kali PL ditambah 2 kali PT. Nih, sekarang kita masukkan LP2 nya kita nggak tahu, jadi kita tetap tulis LP2 sama dengan 2 kali L. L nya tadi sudah diketahui ya, lebarnya ini memiliki simbol sama panjang dengan rusuknya kubus, berarti dia adalah 34 cm. Dikali dengan tingginya 41 cm, lalu ditambah dengan 2 kali P. P-nya panjangnya ini 56 cm dikali lebarnya tadi 34 cm, lalu tutup kurung ditambah dengan 2 kali P, panjangnya 56 cm dan kali T, T-nya 41 cm. Ups. Tuh nempel tuh, nah ya 41 cm. Oke, sekarang kita akan hitung satu-satu ya adik-adik ya. 2 dikali 34 dikali 41, hasilnya adalah 2788 cm persegi. Akan kita tambahkan dengan 56 kali 34 kali 2 menjadi 3808 cm persegi, dan kita tambahkan lagi dengan 2 kali 56 kali 41 yaitu 4592 cm persegi. Nah, sekarang kita akan jumlahkan mereka semua, yaitu menjadi 11.188 cm persegi. Seperti ini. Oke, nah sekarang tugasnya kita adalah jangan lupa untuk mengurangi semua luas permukaan balok ini dengan bagian yang tidak tampak, karena dia bertempelan dengan sisi bangun ruang atasnya atau bertempelan dengan sisi kubus yang ada di atasnya, yaitu ini nih nggak boleh dihitung nih, jadi kita harus kurangi dengan ini nih. Nah, kita harus kurangin dengan ini ya. Seperti yang adik-adik tahu, ini kan sebenarnya adalah bagian sisi bawahnya kubus ya. Ini kan seukuran dengan sisi bagian bawahnya kubus. Sisinya kubus ini sendiri, cara mencari luasnya kan sisi atau rusuk dikali dengan sisi atau rusuk.
Nah, sisi atau rusuknya kan 34 cm seperti yang kita tahu. Nah, artinya kalau mau dikurangi dengan ini, akan kita kurangi dengan sisi kali sisi, yaitu 34 cm dikali 34 cm. Gitu. Oke, akan kita kurangi dengan luas dari sisi kubus yang di bawah ini, yaitu sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk juga boleh. Bisa dipilih namanya, bebas, cuman namanya aja. Tapi yang angkanya pastinya akan sama, yaitu akan dikurangi oleh 34 kali 34. Nih, Miss Tiffany tambahkan keterangan sentimeternya ya, kali 34 cm. Nah, jadi nanti 11.188 cm persegi ini akan dikurangi oleh ini nih, luas dari yang tidak perlu dihitung ini. Gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita akan kurangi 11.188 dengan ini adalah 1156 ya. Nah, kita kurangilah mereka, hasilnya sama dengan 10.032 cm persegi. Sehingga luas permukaan balok yang tidak termasuk dengan bagian sisi yang tidak tampak di permukaan ini adalah 10.032 cm persegi. Gitu ya. Oke, lalu untuk pertanyaannya adalah luas permukaan gabungan dari kedua bangun ruang ini. Berarti luas permukaannya tinggal dijumlahkan saja ya adik-adik ya. Luas permukaan total atau gabungan sama dengan LP1 ditambah LP2. Kita tambahkan 5.780 cm persegi ditambahkan dengan 10.032 cm persegi. Nah, kita akan tambahkan hasilnya sama dengan 15.812 cm persegi. Nih, untuk pembahasan dan jawaban dari luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok ini. Oke, pembahasan untuk volume dan LP dari nomor 1 ini sudah selesai. Kalau gitu, Miss Tiffany akan hapus ya. Kalau adik-adik butuh boleh di-capture atau ditonton ulang videonya. Sekarang Miss Tiffany hapus dan kita akan lanjut mengerjakan soal yang kedua. Berapakah volume dan luas permukaan dari gabungan bangun ruang di samping ini? Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat di sini, gabungan dari bangun ruang 5 segi 4 dan juga balok. Oke, sekarang adik-adik coba kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Nah, apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan? Jika sudah, boleh ditonton lanjut videonya. Jika belum, boleh di-pause dulu, karena sebentar lagi akan Miss Tiffany bahas dan beritahu jawabannya. Kita akan sekarang mencari volumenya. Volumenya di sini ada 2 ya. Ada volume 1 yaitu 5 segi 4 dan volume 2-nya berbentuk balok. Kita akan cari dulu volume 1-nya. Karena di sini bentuk limasnya itu kan persegi panjang ya. Kalau volume kan balik lagi itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang, jadinya luas alasnya Miss tulis sebagai panjang kali lebar. Jadi ya, untuk luas alasnya yang berbentuk persegi panjang ini. Lalu dikalikan dengan tingginya bangun ruang, kita tulis T. Lalu akan kita per 3, karena kalau limas itu kan ada per 3-nya ya volumenya ya. Oke, nah sekarang kita masukkan V1 nya tidak diketahui, jadi kita tetap tulis V1 sama dengan P nya panjangnya sudah diketahui ya. Panjang dari alasnya itu kan yang ini nih, pasti akan sama dengan yang ini, yaitu 24 cm. Kita masukkan 24 cm.
By the way, ini sebenarnya nggak harus dikurung ya. Ini Miss Tiffany kasih kurung supaya adik-adik dapat gambaran aja kalau ini adalah luas alas dikalikan dengan tingginya, gitu. Nah, sekarang kita tidak usah pakai kurungnya ya. Kita sekarang tulis panjangnya 24 cm, lalu lebarnya itu lebar alasnya, yaitu yang ini nih. Akan sama dengan yang ini, yaitu 19 cm. Kita masukkan 19 cm dikalikan dengan tingginya bangun ruang. Nah, sebenarnya tinggi bangun ruang itu kan dari pucuk yang atas ini sampai ke alasnya ini ya. Jadi ini nih tingginya bangun ruang. Memang di sini tidak diketahui tinggi bangun ruangnya berapa. Oke, jadi kita akan mencari tinggi bangun ruangnya. Caranya dengan ini nih. Diketahui bahwa dari atas sini sampai paling bawah sini itu adalah 39 cm. Nah, sedangkan dari sini sampai bawah sini itu diketahui ini nih, tingginya dari balok nih, yaitu berapa itu? Nih, tingginya dari baloknya adalah 17 cm. Sehingga ini tinggi dari baloknya ini, itu 17 cm, kita tulis. Sehingga kalau dari atas sini sampai bawah sini adalah 39 cm. Terus dari sini tingginya baloknya adalah 17 cm, maka tinggi yang ini adalah sisanya, yaitu 39 dikurangi 17, ya, yaitu 22 cm. Seperti ini. Nah, kita masukkan ya tingginya dari limasnya, yaitu 22 cm. Dapatnya dari 39 dikurangi dengan 17, yaitu sisa ini nih, 22. Oke, sekarang kita per 3. Lalu kita coret yang bisa dicoret ya, yang bawah 3 disederhanakan dengan 3, coret nih menjadi 1. Yang atas juga disederhanakan dengan 3. Yang bisa disederhanakan dengan 3 satu-satunya cuma yang 24 ya. Nih, kita coret menjadi 8. Oke, lalu kita hitung 8 dikali 19 dikali 22. Hasilnya sama dengan 3344 cm persegi. Nih untuk volume satunya. Nah, sekarang kita akan lanjut mencari volume 2-nya, yaitu balok. Baloknya rumusnya seperti biasa, yaitu P panjang dikalikan dengan L lebar dikalikan dengan T tinggi. Di sini kita masukkan angka yang sudah kita ketahui gitu ya. V2-nya belum diketahui, jadi kita tetap tulis V2 atau volume 2. P-nya sudah kita ketahui, yaitu ini nih, panjangnya 24 cm. Kita tulis 24 cm dikalikan dengan L lebarnya, yaitu ini. Tuh, udah diketahui juga 19 cm. Kita masukkan. Dan yang terakhir adalah tingginya, yaitu ini nih, 17 cm. Kita masukkan 17 cm. Nah, 24 dikali 17 dikali 19. Hasilnya sama dengan 7.752 cm kubik. Oh iya, sorry guys, tadi ini cm kubik ya, bukan cm persegi ya, karena ini adalah volume, jadi ini cm-nya kubik gitu ya. Oke, sekarang untuk volume gabungannya kita akan jumlahkan mereka berdua. Volume 1 ditambah volume 2. Volume 1-nya adalah 3344 ditambah dengan volume 2-nya, yaitu 7752. Hasilnya sama dengan 11.096 cm kubik. Nah, jadi kunci jawaban untuk volume dari bangun ruang gabungan ada 5 segi 4 digabung dengan balok ini adalah 11.096 cm kubik gitu ya.
Oke, sekarang adik-adik boleh capture dulu kalau misalkan perlu, karena sebentar lagi akan Miss Tiffany hapus dan akan kita bahas luas permukaan gabungannya. Oke ya, kita bahas LP-nya sekarang. LP-nya sama seperti volumenya, ada dua. Ada LP yang atas, yaitu LP-nya 5 segi 4, dan juga ada yang LP bawah, LP-nya balok gitu ya. Nah, seperti yang tadi nomor 1, Miss Tiffany sudah ajarkan ke adik-adik, luas permukaan yang dihitung hanyalah luas permukaan yang tampak di permukaannya saja. Luas permukaan yang tampak di bagian permukaannya, sehingga yang tidak tampak itu tidak perlu dihitung. Bagian yang tidak tampak adalah sisi atau bagian yang nempel dengan bagian dari bangun ruang lain. Contoh nih, dari limas ini, alasnya ini sepenuhnya nempel dengan tutupnya balok. Sehingga alasnya dari 5 segi 4 ini tidak dihitung sebagai luas permukaan karena dia tidak tampak di permukaan. Dan juga tutupnya dari balok ini sepenuhnya juga tidak dihitung karena tidak tampak di permukaan. Jadi bagian mereka berdua yang saling bertempelan satu sama lain ini tidak perlu dihitung karena tidak tampak di permukaan. Sehingga kita hanya perlu menghitung luas permukaan dari yang bagian ini saja nih. Bagian sisi tegak kanan ya, bagian sisi tegak segitiga yang kanan, bagian sisi tegak segitiga yang depan, segitiga yang kiri, segitiga yang belakang, ditambah dengan sisinya balok yang depan, sisi balok yang belakang, sisi balok yang kiri, sisi balok yang kanan, dan sisi balok yang bawah. Sedangkan yang bagian alasnya ini, sedangkan yang tadi Miss Tiffany sudah sebutkan, sudah jelaskan ya, Miss Tiffany akan ulang sekali lagi. Sedangkan yang bagian alasnya 5 segi 4 dan juga bagian sisi atasnya atau tutupnya balok ini tidak akan dihitung karena mereka nempel satu sama lain sehingga mereka tidak tampak di permukaan dan tidak perlu dihitung sebagai luas permukaan. Itu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan hitung LP1-nya. Di sini LP1 itu hanya sisi tegak segitiganya saja. Oh ya, ini Miss Tiffany hapus dulu ya supaya tidak memenuhi. Sisi tegaknya itu yang ini ya. Kita hitung yang di kanan dan di kiri dulu, oke? Nih, jadi itu adalah bentuknya segitiga, sehingga rumusnya sama dengan yang kiri dan kanan, berarti totalnya ada 2 sisi ya. Jadi kita tulis 2 sisi dikali dengan rumusnya luasnya segitiga tuh. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ditambah dengan sisi segitiga yang tegak di depan dan tegak di belakang. Oke, sisi yang tegak di depan dan tegak di belakang, sehingga ada 2 sisi, 2 dikali rumus luasnya segitiga yaitu alas kali tinggi per 2. Loh Miss, kenapa mereka kok dipisah jadi 2 untuk yang kanan dan kiri, jadi 2 juga untuk yang depan dan belakang? Karena ini kan 5 segi 4-nya bentuknya persegi panjang. Jadi mereka pasti punya bagian alas yang kiri sama kanan ini memiliki sama panjang alasnya dan memiliki tinggi yang sama juga. Tetapi alas untuk yang bagian segitiga yang depan ini dan belakang itu tidak akan sama. Itu ya. Karena bentuknya kan persegi panjang. Ini kan mengikuti panjangnya persegi panjang, yang ini alasnya mengikuti lebarnya persegi panjang. Jadi mereka memiliki alas yang tidak sama panjang. Makanya Miss Tiffany bisa menjadi 2 untuk yang di depan belakang dan 2 juga untuk yang di kanan kiri. Oke, nah sekarang kita akan masukkan LP1 sama dengan 2 dikali
A. Alasnya yang kanan dan kiri, ini alasnya. Tuh, berapakah ini? Mengikuti sama dengan ininya ya, yaitu 19 cm dikali dengan tingginya. T, tingginya tuh yang ini. Tuh, udah diketahui tuh, berapakah dia? Ini ya tingginya ya. Nih, 25 cm. Kita tulis 25 cm per 2. Nah, seperti biasa kita boleh coret ya. Kita coret per 2-nya ini disederhanakan dengan 2 menjadi 1. Yang ini juga disederhanakan dengan 2. Coret menjadi 1. Gitu. Jadi nanti tinggal 19 dikali 25 saja. Lalu sekarang kita tambahkan dengan 2 sisi dikali alas. Alasnya sekarang kita lihat yang sisi depan dan belakang ya. Alasnya tuh yang ini, yaitu ngikutin dengan ininya ya, 24 cm dikali dengan tingginya yang ini nih, yaitu 27 cm. Kita tulis 27 cm per 2. Nah, sama seperti tadi kita sederhanakan, 2-nya disederhanakan dengan 2 jadi 1. Nah, sekarang kita akan kalikan mereka. LP1 sama dengan 19 dikali 25, itu 475 cm persegi, ditambah dengan 24 dikali 27, itu 648 cm persegi. Kita jumlahkan mereka berdua, yaitu menjadi 1123 cm persegi. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya sekarang kita akan hitung LP2-nya. Di sini kita lihat hanya ada sisi kiri dan kanan. Kalau sisi kiri dan kanan kan luas permukaannya itu ini ya, lebar dikali tinggi ya. Lebar kali tinggi untuk sisi kanan, lebar kali tinggi untuk sisi kiri. Jadi 2 kali lebar kali tinggi, 2 kali LT ditambah dengan yang sisi depan itu kan yang ini nih, berarti untuk mencari luasnya panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi. Tuh, itu untuk yang depan itu panjang kali tinggi, yang belakang juga panjang dikali tinggi. Jadi ada 2 sisi. Jadi 2 dikali PT, panjang tinggi. Lalu sekarang ditambah dengan sisinya, sekarang tinggal yang bawah saja yang belum dihitung. Karena yang atas apa tadi? Tidak perlu dihitung karena dia tidak tampak di permukaan ya. Oke, jadi cuman sisa yang bawah aja. Yang bawah cara mencarinya adalah dengan panjang dikalikan dengan lebar. Kita tulis panjang kali lebar. Nah, sekarang sisa kita masukkan angkanya. LP2-nya tetap LP2 karena belum diketahui, sama dengan 2 kali L-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui, yaitu 19 cm, T-nya 17 cm, yang ini ya, lalu ditambah 2 kali P, panjangnya di sini 24 cm, ditambah dengan dikali dengan tingginya 17 cm, lalu tutup kurung, ditambah dengan P lagi panjangnya 24 cm, dikali dengan lebarnya 19 cm. Yang kali ini nggak dikali 2 ya, yang lainnya kan dikali 2 kali 2 gitu kan. Ini 2 kali LT, 2 kali PT, tapi yang PL ini tidak dikali 2 karena PL-nya ini hanya untuk yang sisi bawahnya saja, sisi atasnya tidak dihitung, jadi cuma satu sisi, maka tidak perlu dikali 2 gitu ya.
Sekarang kita akan hitung 2 dikali 19 dikali 17 sama dengan 646 cm persegi. Lalu 2 dikali 24 dikali 17 hasilnya sama dengan 816 cm persegi. Dan 24 dikali 19 hasilnya sama dengan 456 cm persegi. Oke, nah sekarang akan kita gabungkan mereka semua, kita jumlahkan ya. 646 ditambah 816 ditambah 456. Hasilnya sama dengan 1918 cm persegi. Nah, sekarang kita akan hitung secara keseluruhan ya, yaitu gabungan dari LP1 dengan LP2-nya. Kita tambahkan mereka di bagian kiri atas ini aja ya. Nih, luas permukaan gabungan sama dengan LP1 ditambah LP2. LP1-nya di sini sama dengan 1123 cm persegi ditambah dengan LP2-nya, yaitu di sini 1918 cm persegi. Oke, kita jumlahkan mereka berdua. Hasilnya sama dengan 3041 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dari gabungan bangun ruang 5 segi 4 dengan balok di samping ini sama dengan 3041 cm persegi. Oke, karena kita sudah mencari volume dan luas permukaan gabungan dari bangun ruang 2 ini, kita akan hapus sekarang. Adik-adik kalau perlu boleh di capture aja atau ditonton ulang gitu ya. Dan akan kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu nomor 3. Berapakah volume dan luas permukaan dari gabungan dua bangun ruang ini? Ada bangun ruang kerucut dan tabung. Yuk coba adik-adik kerjakan sendiri. Nah, seperti biasa, jika adik-adik sudah selesai mengerjakan, boleh langsung ditonton videonya ya, karena sebentar lagi Miss Tiffany akan membahas dan memberitahu jawabannya. Yuk kita bahas bersama. Di sini kita cari dulu volumenya. Volumenya ada dua, yaitu volume 1 untuk kerucut dan volume 2-nya untuk tabung. Volume 1-nya sama dengan luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran ya, sehingga kita pakai rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R dikalikan dengan tingginya bangun ruang, yaitu tingginya adalah nanti kita masukkan. Tingginya bangun ruang. Nah sekarang kita per 3 sesuai dengan rumusnya gitu ya. Sekarang kita masukkan angka yang sudah diketahui. V1 nya belum diketahui sehingga kita tetap tulis V1 sama dengan Pi-nya bergantung dengan jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7 ya nanti kita akan pakai Pi yang 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7 ya kita akan pakai yang 3,14 ya. Nah sekarang kita lihat dulu, di sini kan tertulis diameternya itu 56 cm. Berarti diameter yang ini juga 56 cm ya. Kalau diameternya 56 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter. Setengahnya dari 56 atau 56-nya dibagi 2, yaitu 28 cm. Sehingga jari-jarinya ini adalah 28 cm. Ini ya, kita tulis di sini dulu. Ini jari-jarinya 28 cm. Nah, kita masukkan lagi kali jari-jari kali 28 cm lagi. Sekarang kita tentukan Pi-nya, karena 28 bisa dibagi 7, jadi Pi-nya adalah 22/7.
Nah, sekarang kita akan masukkan tingginya. Tingginya itu di sini memang tidak diketahui secara langsung ya. Jarak antara titik puncak sampai ke alas ini kan tingginya. Itu tidak diketahui secara langsung. Tapi di sini diberi clue kalau tinggi dari titik puncak yang ini sampai ke alasnya tabung, totalnya secara keseluruhan adalah 96 cm. Dan di sini diketahui kalau kerucut dan tabung memiliki tinggi yang sama. Kalau tingginya sama, berarti 96 cm ini terbagi menjadi 2 sama rata. Yaitu 96 dibagi 2 sama dengan 48 cm. Sehingga dari jarak sini sampai ke sini, ini untuk tingginya kerucut, itu 48, karena 96-nya tadi terbagi 2 menjadi sama rata ya. Dan tinggi dari atasnya tutup tabung ini, tutupnya tabung sampai ke alasnya tabung, itu juga 48 cm. Sehingga dapat disimpulkan kalau kerucut dan tabung ini memiliki tinggi yang sama, yaitu sama-sama 48 cm. Terbagi 2 rata menjadi terbagi 2, 96-nya itu dibagi 2 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan tingginya 48 cm, lalu kita tulis per 3. Nah, sekarang waktunya kita menyederhanakan ya. 28 disederhanakan dengan 7 menjadi 4. 7 disederhanakan dengan 7 menjadi 1. Sekarang 22 dikali 4 yaitu, oh ya, ini juga disederhanakan aja 3-nya. 3-nya disederhanakan dengan 3 menjadi 1. Di sini yang bisa disederhanakan dengan 3 hanyalah 48 ya. 48 disederhanakan dengan 3 menjadi 16. Nah, sekarang kita kalikan 22 dikali 4 dikali 28 dikali dengan 16. Hasilnya sama dengan 39.424 cm kubik. Ini untuk volume satunya. Nah, sekarang kita akan mencari volume 2. V2-nya sama dengan pi kali R kuadrat ya. Luas alasnya kan ini sama juga lingkaran. Jadi pi kali R kuadrat atau R kali 2, R kali R 2 kali gitu ya, dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, tapi ini nggak usah per 3 ya, kalau tadi kan ini per 3 karena dia kerucut. Oke, sekarang kita akan masukkan V2 volume 2 sama dengan pi-nya, sama seperti tadi ya, karena jari-jarinya kan sama. Ini jari-jarinya kan sama-sama 28, sehingga kita pakai pi-nya 22/7 dikalikan dengan 28 cm dikalikan dengan 28 cm lagi untuk R yang satunya, lalu sekarang dikalikan dengan T. T itu tingginya itu ini, yaitu sudah kita cari tadi 48 cm. Sekarang kita sederhanakan dulu. 7 disederhanakan dengan 7 menjadi 1. Yang ini disederhanakan dengan 7 juga, 28-nya menjadi 4. Sekarang kita akan kalikan 22 dikalikan 4, lalu dikalikan dengan 28 dan dikalikan dengan 48 cm. Ketemu hasilnya sama dengan 118.272 cm kubik. Sehingga kalau kita mencari volume gabungan atau V gabungan gini ya, sama dengan V1 ditambah V2. V1-nya 39.424 cm kubik ditambahkan dengan V2-nya 118.272 cm kubik. Hasilnya sama dengan
Ini ya, kita tambahkan 39.424 dengan itu 118, hasilnya sama dengan 157.696 cm kubik. Nah, jadi inilah jawaban dari volume gabungan antara bangun ruang kerucut yang atas dan bangun ruang yang tabung bawahnya, yaitu 157.696 cm kubik. Nih adik-adik boleh capture dulu atau mau tonton ulang videonya kalau misalkan ada yang dibutuhkan, karena sekarang Miss Tiffany akan hapus ya untuk perhitungan volumenya. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya luas permukaan. Luas permukaannya juga sama tuh, ada dua ya, ada luas permukaan yang satu yang di atas kerucut, dan ada juga luas permukaan yang kedua, yaitu yang di bawah yang tabung. Di sini luas permukaan kerucutnya yang dihitung hanyalah yang tampak di permukaan yang tidak bertempelan dengan sisi bangun ruang lainnya. Ya, sehingga yang ini itu tidak perlu dihitung. Ini nggak perlu dihitung nih adik-adik. Karena bagian ini itu bertempelan dengan tutupnya tabung. Ya, jadi alasnya kerucut tidak perlu dihitung karena bertempelan dengan tutupnya tabung. Jadi di sini luasnya alas kerucut dan luasnya tutup tabung tidak perlu dihitung. Yang perlu kita hitung dari LP1 hanyalah ininya saja. Hanyalah ininya saja. Yaitu apa itu namanya? Luas selimutnya saja. Oke, kita masukkan luas selimutnya adalah Pi kali R kali S. Kita masukkan Pi-nya sama seperti tadi, 22/7. Jari-jarinya adalah setengahnya 56, tadi sudah dicatat, yaitu 28 cm. Dikalikan dengan S. S itu adalah sisi miringnya. Ini dia sisi miring, yaitu ini, 63 cm ya. Kita masukkan S-nya 63 cm. Lalu sekarang kita coret, 7 diserenakan dengan 7 menjadi 1. Lalu 28-nya diserenakan dengan 7 juga menjadi 4. Sekarang 22 dikali 4 dikali dengan 63. Sehingga ketemulah hasilnya 5.544 cm persegi. Itu ya. Sekarang kita akan lanjut hitung LP2-nya. Di sini LP2-nya tidak perlu menghitung tutupnya tabung ya, adik-adik ya. Jadi kita cuma menghitung luas selimutnya dan juga alasnya saja. Alasnya itu berbentuk lingkaran sehingga rumusnya adalah Pi kali R kuadrat atau R kali R. Ini untuk alasnya. Ditambahkan dengan luas selimut. Rumus luas selimutnya ini. Selimutnya tuh yang ini ya. Oke, selimutnya adalah Pi kali 2 kali R kali T. Nah, di sini kita akan memasukkan sesuai dengan apa yang sudah diketahui. LP2-nya belum diketahui sehingga kita tetap tulis dengan LP2 ya. Pi-nya masih sama seperti tadi, 22/7 dikalikan dengan R. R-nya masih sama, 28 cm. Dikalikan dengan R lagi, 28 cm. Tutup kurung, ditambahkan dengan Pi 22/7 ini ya, Pi yang ini ya sekarang. Pi-nya 22/7 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan R, R-nya 28 cm dan dikalikan dengan T, tinggi. Tingginya ini yang tadi sudah kita cari, ini yaitu 48.
cm. Nah, kita sekarang sederhanakan dulu. 7 disederhanakan dengan 7 menjadi 1, 28-nya sederhanakan dengan 7 menjadi 4. Sama juga dengan bawahnya. Nah, begini. Sekarang kita akan hitung 22, yang atas dulu ya, yang ini dulu ya. 22 dikalikan 4 dikalikan dengan 28. Hasilnya adalah 2464 cm persegi. Lalu kita hitung yang ini sekarang. 22 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan, oh ini jangan lupa ketinggalan ya, 22 kalikan 4-nya sudah, kalikan dengan 2 kalikan dengan 48, yaitu menjadi 8448 cm persegi. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan mereka berdua, kita tambahkan menjadi 10.912 cm persegi. Nah, sudah selesai adik-adik. Sekarang kita akan gabungkan LP1 dan LP2-nya untuk mendapatkan LP total atau LP gabungannya ya, luas permukaan gabungan. Oke, kita akan masukkan dulu LP1-nya sama dengan 5.544 cm persegi ditambahkan dengan 10.912 cm persegi. Nah, hasilnya sama dengan 16.456 cm persegi. Oke, jadi luas permukaan gabungan dari bangun ruang kerucut dan juga tabung sesuai gambar di samping ini adalah 16.456 cm persegi. Dengan alas kerucut dan juga tutup tabung ini tidak dihitung karena dia tidak tampak di permukaan. Oke, dengan begitu 3 latihan soal tentang volume dan luas permukaan gabungan dari bangun ruang ini sudah selesai. Akan Miss Tiffany berikan beberapa latihan soal lainnya lagi di video yang berikutnya. Oke, thank you adik-adik sudah mau mencoba untuk mengerjakan latihan soalnya dan sudah menyimak pembahasannya bersama dengan Miss Tiffany di video ini. Kita akan berhenti sampai di sini dulu dan kita akan ketemu lagi di video latihan soal yang berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.